Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu yang sekarang lagi hamil dan penasaran apakah kepala bayinya sudah masuk panggul atau belum, simak video berikut sampai habis. Pada umumnya janin mulai turun ke bagian panggul ibu saat menjelang trimester yang ketiga ya ibu-ibu semua. Lebih tepatnya saat usia kehamilan memasuki minggu ke-34 sampai 36. Biasanya janin akan memutar posisi tubuhnya dalam rahim agar kepala janin ini menghadap ke bagian bawah perut ibu. Dan kebanyakan ibu tidak menyadari nih, ternyata janinnya sudah masuk ke bagian panggul, sehingga ibu tidak tahu apakah persalinannya akan segera tiba. Pada minggu ke-34 sampai 36, pergerakan bayi dalam perut ini akan menandakan janin mengatur posisi tubuhnya sesuai dengan jalur persalinan. Janin akan berusaha memposisikan kepalanya agar langsung bersentuhan dengan tulang kemaluan ibu, walaupun gerakannya tidak terlalu aktif. Untuk membantu ibu hamil menyadari dan mengenali kondisi ini, ada beberapa ciri yang mungkin dialami oleh ibu saat janin sudah masuk bagian panggul dan kepala sudah berada di bawah. Ciri yang pertama dapat dilihat dari baby bump atau tonjolan perut yang dialami oleh ibu. Jika bagian terbawah janin ini sudah masuk ke panggul, maka perut ibu hamil ini akan terlihat lebih turun dari biasanya, walaupun usia kehamilannya bertambah. Ibu bisa melihat di cermin dengan cara menyamping, nanti akan terlihat perut ibu hamil ini lebih turun dari biasanya. Ini menandakan bagian terbawah janin ini sudah masuk ke panggul ibu. Karena janin sudah masuk ke panggul, maka ibu hamil akan merasakan peningkatan tekanan pada area panggul. Hal ini juga karena kepala janin ini sudah menekan bagian ligamen yang ada di area panggul. Karena penekanan tekanan tersebut, ibu hamil akan merasakan ada sesuatu yang menekan pada daerah panggul. Kemudian karena kepala janin sudah turun, maka ibu hamil akan lebih nyaman dalam bernapas. Yang selama ini mungkin sebelum janin masuk ke area panggul, umumnya ibu hamil akan kesulitan untuk bernapas dalam dan bisa merasakan sesak karena posisi janin yang menekan bagian diafragma. Jadi kalau ibu hamil sudah merasa tidak sesak lagi dari biasanya, ini bisa menjadi salah satu tanda bayi sudah masuk ke dalam panggul. Dan di saat memasuki panggul, maka kepala janin ini akan menekan bagian serviks dan akan melepaskan lendir yang ada di area serviks. Lendir ini memang sudah ada pada saat kehamilan yang berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri. Dan karena adanya tekanan dari kepala janin, maka lendir-lendir yang di bagian area serviks ini akan keluar berbentuk keputihan. Sama seperti penekanan pada area serviks, kepala bayi yang turun ini juga akan menekan bagian kandung kemih atau kandung kencing. Alhasil, karena adanya tekanan di kandung kemih, maka bumil akan sering buang air kecil, bahkan malah sampai tidak tertahankan. Baru mau pipis, belum sampai ke kamar mandi, pipis sudah keluar duluan. Kemudian jika janin sudah masuk ke panggul, ini bisa juga menimbulkan tekanan pada otot punggung bagian bawah, sehingga bumil akan merasakan sakit dan juga nyeri pada area punggung. Lalu ibu hamil juga dapat mengalami perubahan pola buang air besar. Ada kalanya cair, namun juga dapat mengalami sembelit. Dan gerakan janin saat masuk area panggul ini akan memicu timbulnya kontraksi.
Namun tidak semua kontraksi yang dialami oleh ibu hamil ini merupakan petanda persalinan akan tiba. Tidak jarang kontraksi ini merupakan kontraksi palsu. Namun harus ibu hamil ketahui, semakin ke bawah posisi kepala janin, maka kontraksi palsu ini akan semakin sering dirasakan. Tapi jika kontraksi ini semakin kuat dan sering dengan durasi yang lama, kemungkinan ini merupakan kontraksi asli yang terjadi menjelang waktu persalinan, dan ini menjadi tanda persalinan dan kelahiran bayi sudah dekat. Jika sebelumnya ibu-ibu sulit meningkatkan nafsu makan karena ada perasaan mual dan juga muntah, namun saat janin sudah masuk panggul, maka ibu akan lebih merasa lapar. Hal ini karena bagian lambung sudah lebih besar setelah janin turun dan tidak lagi menekan bagian lambung tersebut. Kemudian bumil bisa mengalami keluarnya air ketuban. Normalnya air ketuban ini kan harusnya pecah sesaat menjelang waktu persalinan. Hal ini terjadi akibat gerakan janin saat sudah masuk area panggul. Jika sudah mengalami pecah ketuban, maka persalinan harus segera dilakukan. Ini agar tidak terjadi kondisi yang berbahaya bagi janin tersebut. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih, bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.